Halo teman-teman, berjumpa lagi pada video pembelajaran materi struktur jaringan hewan yang kedua. Di video kedua ini, kalian akan mempelajari mengenai jaringan ikat. Simak sampai akhir ya. Jaringan ikat, kita bahas dari pengertian. Jaringan ikat sering disebut juga jaringan penyokong atau penyambung. Jaringan ikat tersusun atas komponen sel dan komponen matriks. Berbeda dengan jaringan epitel yang susunan sel-selnya rapat, jaringan ikat memiliki susunan sel yang lebih tersebar dengan komponen interseluler yang disebut matriks. Selanjutnya, ciri khusus jaringan ikat, yaitu tersusun atas bermacam-macam sel dan memiliki komponen interseluler yang disebut matriks. Kemudian, fungsi dari jaringan ikat, yaitu untuk mengikat, menghubungkan dan mengisi celah antar jaringan lain, serta sebagai penyokong atau penopang. Kemudian, kita bahas komponen sel. Ada berbagai jenis sel pada jaringan ikat dan memiliki berbagai fungsi. Antara lain, yang pertama ada fibroblast, sel jaringan ikat yang jumlahnya paling banyak dan mudah dikenali pada tiap jaringan ikat. Fibroblast memiliki tonjolan-tonjolan sitoplasma yang tidak teratur dan inti berbentuk bulat telur. Fungsinya untuk mensintesis matriks serat kolagen, serat elastis, dan zat-zat amorf. Kemudian yang kedua ada makrofag, memiliki bentuk yang tidak teratur, dapat bergerak menuju tempat peradangan untuk melakukan fagositosis atau memakan sel asing. Kemudian yang ketiga ada sel tiang, sel berbentuk bulat telur, memiliki fungsi untuk menghasilkan substansi heparin dan histamin. Heparin untuk mencegah pembekuan darah dan histamin untuk meningkatkan permeabilitas pembuluh darah. Kemudian yang keempat ada sel lemak. Sel lemak ini berbentuk bulat dan inti sel berada di tepi, memiliki fungsi untuk menyimpan lemak. Dan yang kelima ada leukosit, berfungsi melawan patogen berupa bakteri dan virus. Leukosit dapat bergerak bebas menembus pembuluh darah, terutama jika terjadi peradangan. Leukosit akan bergerak menuju tempat peradangan. Selanjutnya kita bahas komponen matriks. Matriks tersusun dari substansi dasar dan serat-serat. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada substansi dasar, tersusun atas mukopolisakarida sulfat dan asam hyaluronat. Jika kandungan asam hyaluronat tinggi, maka matriks bersifat lentur. Sebaliknya, jika kandungan mukopolisakarida sulfat tinggi, maka matriks bersifat kaku. Selanjutnya ada serat kolagen, berupa benang-benang berwarna putih. Serat kolagen mempunyai daya regang yang tinggi dengan elastisitas yang rendah. Terdapat pada tendon, yaitu jaringan yang menghubungkan otot dengan tulang. Kemudian yang ketiga ada serat elastin. Serat ini berwarna kuning dan lebih tipis dari serat kolagen. Serat elastin memiliki elastisitas yang tinggi. Semakin bertambah usia seseorang, daya elastisitas semakin menurun. Serat elastin terdapat pada pembuluh darah dan ligamen. Kemudian yang keempat ada serat retikuler, hampir sama dengan serat kolagen, tetapi ukurannya lebih kecil. Serat retikuler berperan penting dalam menghubungkan jaringan ikat dengan jaringan lain, khususnya membran jaringan epitel dengan jaringan ikat. Berikutnya kita masuk pada klasifikasi jaringan ikat. Yang pertama ada jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar dicirikan dengan komponen sel dan serat relatif lebih sedikit dibanding substansi dasar. Fungsi jaringan ikat longgar menyokong jaringan epitel, membentuk suatu lapisan yang mengelilingi pembuluh limfa dan pembuluh darah, serta menyelubungi serat otot. Selanjutnya yaitu ada jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat dicirikan dengan serat kolagen yang lebih tebal dan tersusun rapat dengan jenis sel dan substansi dasar yang lebih sedikit. Terdiri dari komponen yang sama dengan jaringan ikat longgar, tetapi dengan serat kolagen yang lebih dominan. Dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada jaringan ikat padat tidak teratur. Itu mempunyai susunan dan pola yang tidak teratur, terdapatnya pada dermis kulit dan otot. Kemudian yang kedua ada jaringan ikat padat teratur, mempunyai pola yang teratur, terdapat pada tendon yang menghubungkan otot dengan tulang dan pada ligamen yang menghubungkan tulang dengan tulang. Selanjutnya kita masuk pada jaringan tulang rawan atau kartilago. Jaringan tulang rawan merupakan bentuk khusus jaringan ikat yang dikategorikan sesuai perannya dalam jaringan pengikat penyokong.
memiliki sifat kaku tetapi fleksibel, serta tersusun atas komponen seluler dan matriks. Matriks ekstraseluler mengandung serat kolagen, elastin, dan berbagai senyawa organik seperti protein dan polisakarida. Komponen sel pada jaringan tulang rawan adalah kondrosit. Kondrosit merupakan bentuk sel tulang rawan dewasa, sedangkan pada bentuk sel muda disebut kondroblas. Kondrosit terletak dalam lakuna. Permukaan jaringan tulang rawan dibungkus dengan perikondrium. Pada manusia, jaringan tulang rawan terdapat pada hidung, laring, trakea, dan permukaan hubungan tulang serta ujung tulang rusuk. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin, tulang rawan elastik, dan tulang rawan fibrosa. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada tulang rawan hialin. Bentuk tulang rawan yang paling banyak ditemukan daripada bentuk lainnya. Tulang rawan hialin tidak berwarna atau bening. Matriksnya memiliki serat kolagen yang tersebar dalam bentuk anyaman halus dan rapat. Terdapatnya pada saluran pernapasan dan ujung tulang rusuk. Kemudian yang kedua ada tulang rawan elastik. Susunannya sama seperti tulang rawan hialin, tetapi serat kolagen tidak tersebar dan terdapat serat elastik yang bergelombang. Tulang rawan elastik terdapat pada epiglottis dan bagian luar telinga. Kemudian yang ketiga ada tulang rawan fibrosa, mengandung serat kolagen kasar dan tidak teratur, terletak di perlekatan ligamen dan sambungan tulang belakang. Kemudian kita masuk pada jaringan tulang keras atau osteon. Tulang merupakan jaringan ikat yang mengandung mineral. Sel tulang disebut dengan osteosit. Osteosit merupakan bentuk sel tulang dewasa, sedangkan bentuk sel muda disebut osteoblas. Antara satu osteosit dengan yang lain dihubungkan dengan kanalikuli. Matriks penyusun tulang adalah kolagen dan kalsium fosfat yang memperkeras matriks sehingga tulang lebih keras daripada tulang rawan. Tulang tersusun atas unit-unit yang disebut sistem Havers. Kemudian selanjutnya kita masuk pada jaringan darah. Jaringan darah merupakan jaringan ikat yang terdiri dari sel-sel yang menyatu dengan matriks cair yang disebut dengan plasma darah. Jaringan darah dikategorikan sesuai perannya ke dalam jaringan pengikat penghubung, artinya menghubungkan seluruh bagian-bagian dalam tubuh. Selanjutnya kita bahas yaitu komponen matriks pada jaringan darah, yaitu plasma darah. Plasma darah mengandung 92% air dan ada protein, garam anorganik, dan senyawa organik lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu komponen sel pada jaringan darah, yaitu yang pertama ada eritrosit atau sel darah merah. Berperan penting dalam pengangkutan dan pelepasan oksigen. Berbentuk cakram bikonkav, yaitu bentuk cakram dengan bagian tengah lebih cekung. Kemudian yang kedua ada leukosit atau sel darah putih. Berperan penting dalam pertahanan seluler terhadap zat asing. Ada 2 jenis sel darah putih, yaitu yang bergranula atau granulosit. Terdiri atas eosinofil, basofil, dan neutrofil. Dan yang tidak bergranula atau agranulosit terdiri atas limfosit dan monosit. Kemudian yang ketiga ada trombosit atau keping darah. Memiliki peran penting dalam proses pembukuan darah. Berbentuk cakram dan tidak berinti. Dan yang terakhir kita masuk pada jaringan lemak. Jaringan lemak merupakan jenis jaringan pengikat khusus yang tergolong jaringan ikat longgar karena komponen sel-selnya dipisahkan oleh substansi interseluler yang nyata. Fungsi jaringan lemak antara lain sebagai bantalan pelindung organ dari benturan, persediaan cadangan makanan, dan pengaturan suhu badan. Jaringan lemak tersusun atas sel-sel lemak atau adiposit. Sel-sel ini dapat tersebar sendiri-sendiri atau berupa kelompok, seringnya dalam kelompok besar, dan sel-sel ini menjadi komponen utama jaringan lemak. Ciri khusus sel-sel penyusun jaringan lemak yaitu berbentuk oval, transparan, tipis, dan elastis. Terdapatnya pada kulit, jantung, perut, dan di antara otot-otot. Sekian materi jaringan ikat pada video ini. Sampai ketemu lagi di video ketiga mengenai jaringan otot. Bye-bye.